Ya, pemirsa, sebuah langkah telah dilakukan dalam menindaklanjuti polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ketua Tim Investigasi telah mendatangi Polres Indramayu setelah memanggil langsung pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Kita akan bahas perkembangan terbaru dari investigasi terhadap Ponpes Al Zaitun bersama dengan Pak Rafani Akhyar, Sekretaris Umum MUI Jawa Barat. Selamat malam, Pak Rafani. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rafani, yang jelas sekarang publik tengah menanti bagaimana sebetulnya perkembangan dan juga hasil investigasi dari semua pihak, termasuk juga dari MUI Jabar dan juga MUI Pusat terhadap Ponpes Al Zaitun. Setelah tadi datang dan juga kabarnya bertemu dengan Panji Gumilang, apa fakta-fakta baru yang ditemukan, Pak? Ya, jadi fakta baru ya. Pertama, alhamdulillah pihak Al Zaitun ya, dalam hal ini Panji Gumilang, beliau datang ke gedung sate ya, untuk memenuhi undangan yang kami sampaikan kemarin sampai tengah malam ya, tadi malam. Jadi tadi malam kan kami sampai ke Al Zaitun dan dia hanya mau menerima ketua tim saja, tidak mau menerima yang lain, apalagi MUI gitu. Tapi alhamdulillah surat tersampaikan dan tadi datang. Kemudian tetap persyaratan pertemuan dia tidak mau ada unsur MUI gitu ya. Padahal kami tim MUI dari pusat pun sudah hadir sebetulnya. Tapi ya kami juga ya mengalah gitu ya, tidak apa-apa tim MUI tidak masuk ruangan gitu. Jadi tadi diterima oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Bapak Gubernur gitu ya. Nah kemudian tim kan sudah menyiapkan bahan investigasi, beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kami. Tetapi ketika pertemuan berlangsung, ya beliau yang mendominasi pembicaraan sehingga sudah terlihat tidak mau menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim gitu ya. Nah kemudian ada permintaan penegasan kembali dari beliau bahwa kalau ingin mendalami atau ingin melakukan tabayun, silakan datang lagi ke Al Zaitun begitu, lakukan di Al Zaitun gitu. Padahal tadi malam kami yang datang juga hanya diterima satu orang kan gitu. Nah akhirnya ya karena pertemuan alot tadi itu, ya akhirnya kami menyampaikan saja daftar pertanyaan yang sudah disiapkan itu. Nah, alhamdulillah beliau mau menerima gitu. Jadi diterima oleh beliau dan nanti akan diberikan jawabannya secara tertulis lagi, tapi tidak memberikan tenggat waktu yang pasti apa besok apa lusa gitu ya. Gitu. Jadi ya sudah kalau begitu dibawa aja daftar pertanyaan yang sudah disiapkan itu dan ya dibawa oleh beliau, kemudian beliau pulang ya. Nah jadi hasilnya tadi itu ya pertama ya dia datang memang gitu ya, baru kali ini dia mau datang kepada kami gitu ya. Setelah kami membentuk tim investigasi gitu. Tapi dengan syarat dia datang sama dengan kemarin tidak mau menerima, tidak mau berhadapan langsung dengan unsur MUI gitu. Ya, padahal tim investigasi yang dibentuk gubernur juga ada banyak unsur MUI-nya sebetulnya begitu ya. Nah, jadi itu kemudian daftar pertanyaan dibawa oleh beliau dan kami berharap ya jawabannya bisa disampaikan gitu besok atau lusa kepada kami. Nah kemudian karena ada tim MUI pusat, jadi ya kami tadi melakukan rapat evaluasi juga beserta tim MUI pusat gitu. Nah jadi nanti tim MUI pusat akan melakukan undangan katanya ya
sekali lagi untuk melakukan tabayun, tapi itu mau datang atau tidak mungkin tidak terlalu bagi MUI pusat itu ya. Yang jelas MUI pusat sudah akan menyiapkan rapat untuk menentukan mengeluarkan fatwa gitu. Itu tadi hasil tadi sore itu. Pak Rafani, ini terkait dengan melaporkan ke kepolisian ya. Apakah memang dari MUI berencana untuk membawa ini ke ranah pidana atau bagaimana sebetulnya, Pak? Nah, jadi karena ini ranah MUI ini kan yang berkaitan dengan paham keagamaan ya. Dan pernyataan kontroversi Al-Zaitun itu, Panji Gumilang lebih banyak di situ ya. Maka MUI akan mengeluarkan pendapat atau fatwa yang terkait dengan ranah yang menjadi kewenangan MUI soal paham keagamaan. Maka daftar pertanyaannya pun lebih banyak menyangkut isu itu ya. Masalah-masalah yang di-share oleh beliau terkait dengan paham-paham yang yang banyak yang tidak sesuai lah gitu ya. Gitu. Soal nanti apakah itu dibawa ke ranah hukum dan sebagainya, ya itu nanti terserah karena ini ada 3 ranah. Ranah kedua itu kan penyelenggaraan pendidikan. Kalau dalam penyelenggaraan pendidikan ada hal yang dilanggar, ya mungkin itu nanti ditindaklanjuti. Kemudian ada ranah yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana tentu urusan aparat hukum gitu ya. Nah, bagi MUI itu lebih mengedepankan hal yang menjadi kewenangan MUI dalam hal ini paham agama gitu. Nanti apakah itu dianggap menyimpang, apa itu dianggap menodai agama, apa itu sudah masuk kriteria aliran sesat gitu kan, itu ranah MUI dan itu yang harus dikedepankan karena masyarakat memang sangat menunggu itu. Nah, adapun tim kami di Jawa Barat ini bentukan gubernur ya, ini juga titik beratnya lebih kepada penciptaan kondisi ya yang kondusif gitu, tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan apalagi terjadi bentrok umpamanya rusuh gitu ya. Nah, jadi tadi juga dipesankan kepada yang bersangkutan agar cobalah tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi gitu yang menimbulkan kegaduhan. Dan kalau ini terus-terusan ya masyarakat kan ini sudah 2 kali demo ya. Kemarin kemudian dengan minggu yang lalu gitu. Jadi saya khawatir besok lusa akan terjadi demo lagi gitu. Nah, jadi Pak Gubernur membentuk tim ini salah satu tugas utamanya adalah untuk cipta kondisi lah gitu. Iya. Oke, jadi ini sekarang MUI tengah menyiapkan sebuah fatwa artinya ya. Fatwanya ini apa? Apakah bisa disampaikan dulu Pak, dibocorkan ke publik? Nah, itu kan ininya wewenang MUI pusat ya, karena yang akan mengeluarkan fatwa itu MUI pusat. Tapi ada rekomendasi tidak dari MUI Jawa Barat? Ya, kita memberikan dorongan ya, memberi dorongan gitu. Jadi kalau MUI pusat mau menyiapkan fatwa ya itu lebih baik, silahkan gitu. Dan itu yang ditunggu oleh masyarakat gitu. Oke, baik. Jadi kalau kemudian ranah pidana itu diserahkan kepada kepolisian, tapi MUI Jawa Barat tidak membuat laporan, Pak, atau bagaimana, Pak? Nanti makanya ini mau ngedepankan, mau menunggu supaya keluar dulu fatwa gitu, gitu kan. Nah, kalau nanti dalam fatwa itu ada klausul, pamannya sudah masuk dalam kategori aliran menyimpang atau penodaan agama, itu kan ada pasal KUHP-nya gitu. Jadi kalaupun tidak ada laporan, aparat udah bisa bertindak sebetulnya gitu. Oke, baik Pak. Dalam temuan-temuan tadi dari tim investigasi, artinya tadi belum ada komunikasi MUI dengan Panji Gumilang ya? Iya. Kalau komunikasi ada karena tadi pertemuan resmi, tapi dia tidak mau yang hadir itu dari unsur MUI gitu. Maka yang hadir itu dari unsur tim ya.
ada alasan Pak yang disampaikan dari pihak Panji Gumilang mengapa tidak mau ada pertemuan dengan unsur MUI? Ya, alasannya yang disampaikan beliau itu pertama, MUI itu pernah menuduh katanya komunis gitu ya. Ya, karena dalam YouTube kan beliau sendiri pernah mengatakan saya komunis gitu kan. Nah, tapi itu kan kita memang belum melakukan penelitian sejauh mana otentisitas video itu kan gitu. Kemudian yang kedua, MUI Indramayu disebut yang paling ini oleh dia karena menyampaikan pernyataan bahwa haram menyekolahkan anak-anak ke Al-Zaitun. Padahal sebetulnya yang sudah tertulis menyatakan haram itu bukan hanya MUI, tapi Bahsul Masail PWNU, Ormas Islam di Jawa Barat, Persis, Balul Anwar, kemudian Muhammadiyah juga sama gitu. Itu yang terungkap tadi ya dari alasan beliau gitu, mengapa dia tidak mau bertemu dengan MUI. Oke, baik. Berarti sekarang kita menunggu fatwa yang akan dikeluarkan, dan setelah fatwa itu dikeluarkan, apa tindak lanjut dari MUI, Pak, kira-kira akan dilakukan? Ya, biasanya ya kalau sudah keluar fatwa, itu kan dilihat. Kalau fatwa itu menyatakan bahwa pernyataan Panji Gumilang itu sesat umpamanya, atau mengandung unsur penodaan agama, ya paling kita nanti ya koordinasi ya dengan aparat gitu. Karena maaf aja gitu, sampai sekarang juga sudah aparat itu udah menunggu sebetulnya gitu. Oke, Pak, ada kabar bahwa jam 8 ini nanti akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyerahkan investigasi, benar demikian? Makanya ini saya lagi nyusun ini, ya sekarang ini nanti mau nyusun. Oke, lagi menyusun. Tapi apa hasil yang kemudian bisa dibagikan kepada publik, investigasi sementara yang akan dilaporkan nanti ke Gubernur Jawa Barat? Ya, kita melaporkan hasil pertemuan apa adanya tadi. Jadi dia tidak mau menjawab secara langsung, kemudian daftar pertanyaan kita diserahkan saja tertulis, dan dia bersedia memberikan jawaban tertulis, cuma tidak ada tenggat waktu gitu kan. Kemudian kita menyampaikan pesan agar jangan terus-terusan melontarkan pernyataan kontroversi demi untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat gitu. Dan ya artinya dari satu sisi dia mau datang itu karena menghargai bahwa tim ini dibentuk Pak Gubernur gitu. Itulah. Walaupun ya tidak mau bertemu dengan MUI gitu. Dan yang dikhawatirkan ini agar tidak kembali ada demonstrasi atau kerusuhan beberapa hari ke depan ya, Pak? Iya betul persis ya. Baik. Pak Rahafani, kita akan tunggu nanti apa rekomendasi dan juga fatwa yang akan diberikan oleh MUI terkait dengan kontroversi Al-Zaitun ini. Tentu sangat ditunggu. Kita akan nantikan seperti apa keputusannya. Terima kasih banyak Pak Rafani Ahyar sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, tim gabungan pencari fakta polemik Ponpes Al-Zaitun telah dibentuk untuk mengkaji dugaan penyimpangan hingga pidana yang dilakukan pimpinan Ponpes. Meski penuh kontroversi dan ada desakan kuat dari ribuan massa, pemerintah menyatakan perlu kehati-hatian dan kajian lengkap sebelum menjatuhkan sanksi. Pembubaran Ponpes juga menunggu rekomendasi Kementerian Agama. Semua tidak bisa gerasa-gerusu. Kalau nanyanya ke netizen ya pasti pengennya langsung bak-bik-buk gitu. Tapi kan saya harus adil, mendengarkan, memberi tim investigasi. Nggak ada, pembubaran hanya dilakukan oleh Kementerian Agama yang memberi izin. Izinnya ada di Kementerian Agama karena sifatnya pesantren, diniyah, aliyah, dan seterusnya. Di mana dana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar. Jadi kita tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Ya, kita sedang mendalami. Akan ada tindakan tegas, Prof, jika kalau ada pelanggaran gitu, Prof? Ya masih didalami. Kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran?